isim isyarah. Terus isim apa lagi? Isim alam, isim isyarah, isim mausul. Dia yang namanya nakiro, ya, itu dia adalah nakiro nasob, yang maf'ul ma'ah, ya kan, maf'ul li ajli, hal atau tamyiz, yang intinya mereka itu kita sebut namanya keterangan. Nah, keterangan itu ada pada tabel yang saya kasih dulu itu. Ya. Yang saya buat bedanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, ya, setiap ada fi'il. Ya, setiap ada fi'il, mau di mana saja, di awal ayat kah, di pertengahan ayat kah, di akhir ayat kah, setiap ketemu fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Ya, beda dengan jumlah ismiyah. Bukan setiap ada isim. Kalau jumlah ismiyah itu adalah dia syaratnya apa? Wajib di awal kalimat. Ya, wajib di awal kalimat. Isimnya wajib di awal kalimat. Dengan syarat rofa. Nah, barulah dia bisa menjadi jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah itu setiap ada fi'il. Rumusannya tadi, kalau sudah ketemu fi'il, cari fa'ilnya sampai dapat. Nah, intinya di fa'ilnya nih. Ya, intinya di fa'il. Ya, cari di pelakunya. Caranya gimana tadi? Apakah dia isim isim marfu atau isim domir muttasil rofa, atau karena tidak ada keduanya maka dia menjadi mustatir. Setelah itu cari, ketika ketemu fiil dan fa'il, cari yang namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini syaratnya nasab. Tapi biasanya maf'ulun bih ini bentuknya al-ma'rifah. Boleh nakirah, boleh, tapi bisa kalau nakirah itu bisa menjadi maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul fi, terus apa lagi? Hal atau tamyiz. Itu dia kalau nakirah. Nah, jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah itu berarti isim yang di awal kalimat harus rofa. Isim yang di awal kalimat harus rofa itu namanya mubtada. Mubtada ini biasanya al-ma'rifah.
boleh mubtada itu nakiro dengan syarat. Nah, boleh dia nakiro dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, diawali huruf istifham. Ya, huruf istifham. Kedua, diikuti dengan sifat. Gitu. Contoh, ar-rajulun fil masjid. Ar-rajulun fil masjidi. Ya, atau kemudian keduanya rajulun jamilun amamal fasli. Rajulun jamilun amamal fasli. Yang pertama diawali huruf istifham. Yang kedua diikuti dengan sifat. Nah, itulah makanya namanya dia mubtada boleh nakiro. Setelah ketemu mubtada, maka setelahnya itu namanya adalah khobar mubtada. Nah, setelahnya itu khobar mubtada. Apakah dia bentuknya mufrad, bentuknya dia jumlah, atau kemudian bentuknya adalah sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Apa saja yang mufrad? Mufrad ini adalah nakiroh atau al-ma'rifat. Nah, kalau jumlah ini bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah nawasih. Nah, sibhul jumlah itu jar majrur dan zorof. Bisa menjadi khobar mubtada apabila mubtadanya adalah nakiro. Bila dia tidak mubtadanya nakiro, maka jar majrur dan zorof ini menjadi muta'alliq. Pusing-pusing dah itu. Iya. Jangan cepet-cepet ya Ustaz ya. Jadi intinya kalau untuk jumlah itu begini. Gitu. Kalau jumlah itu begini. Jadi nanti mungkin Bu Nurbaina bagannya akan berubah. Karena metode mengajarnya baru dapat kemarin tuh. Uji coba 7 kali sudah saya uji coba, bisa ini dipakai. Nanti terbit lagi buku baru ya setelah yang ini. Iya, memang belum terbit buku kok. Oh iya. Ini udah jadi. Belum. Nah, jadi syaratnya berarti di jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah, ya, yang harus diperhatikan sekali itu adalah fa'il. Yang harus diperhatikan itu adalah fa'ilnya. Ini yang harus kita cari. Nah, kalau di jumlah fi'liyah. Jadi setiap ketemu fi'il, maka Bunda cari yang namanya fa'il. Jangan berhenti, jangan cari yang lain sebelum ketemu fa'il. Kalau sudah ketemu fi'il dan fa'il, barulah kemudian Bunda cari yang lainnya, keterangannya. Cari dulu subjek dan predikatnya, baru cari yang berikut. Begitu juga di dalam jumlah ismiyah. Yang terpenting di jumlah ismiyah itu cari mubtadanya. Dan
Setelah ketemu mubtada, maka setelahnya itu namanya khobar. Khobar Dada. mubtada. Mau bentuknya nakirah, mau bentuknya makrifat, mau bentuknya jumlah fi'liyah, mau bentuknya jumlah ismiyah, mau bentuknya jumlah nawasih, mau bentuknya jar majrur atau zorob dan mudhofun ilaih, terserah. Gitu. Maka setelahnya adalah khobar mubtada. Oke, sekarang supaya enak kita praktek. Ayat berapa sekarang? Ayat berapa Pak Sur? Ayat 50 kayaknya. 50, Ayat Ustaz. 50. Iya. Iya. Oke, Al-Kahfi 50. Al-Kahfi Maryam Muttoha. Wa idkun. Al-Kahfi 50. Ini 50. Wa iskulna lil malaikati. Iya, Ustaz. Ya. Oke. Udah kelihatan nih. Udah. Oke. Wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam. Kita potong sampai sini. Fasajadu illa iblis. Kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbi. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'salid dhalimina badala. Oke. Sekarang ini dulu. Tentukan dulu. Oke. Wa apa? Stop. Istifiyah. Nafiyah. Oke. Terus Is. Kenapa ya? Is. Is. Huruf. syarat. Syarat. Oke. Syarat. Ya, syarat. Kulna Fil madhi. fi'il. Berarti ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Kul. Kul. Mana fa'ilnya? Nah. Nah, berarti fi'ilnya kul, fa'ilnya nah. Oke, sudah ketemu fi'il sama fa'il, cari setelahnya itu apa namanya? Yang mansub, ada nggak? Mansub. Ada mak. Oh, ada li adama itu ada li. Oh, ada mak. Nggak ada. Nggak ada, berarti dia nggak butuh maf'ul. Nah, lil malaikatinya apa nih? Jar majrur. Jar majrur. Oke, jar majrur. Kalau jar majrur mah lancarnya entah kayak apa udah. Terbang. Terus usjudu, apa ini usjudu? Amr. Iya, jumlah apa berarti? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Keren. Gitu, jumlah fi'liyah. Cari fi'ilnya. Mana? Usjudu. Sekarang cari fa'ilnya. Ada nggak isim yang marfu? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada nggak isim domir yang rofa? Yang nggak ada. Nggak ada. Isim domir yang rofa. Al-waw itu Ustaz. Wawu. Al-waw. Ya. Nah, Wawunya. al-waw ini adalah isim domir yang Rofa. rofa. Maka dia menjadi
Fa'il. Fa'il. Sekarang cari ada nggak yang nasab? Yang nasab. Ada. Nggak ada. Berarti Ada. dia nggak ada maf'ulnya. Gitu ya. Dah, li Adam. Jer. Jer Majrur. majrur. Jadi pakai rumusan itu terus. Berarti wa izkulna lil malaikati usjudu li Adam ada dua jumlah fi'liyah. Ya, ada dua jumlah fi'liyah. Pertama, kulna lil malaikati, yang kedua usjudu li Adam. Dah, karena di sini dia diawali dengan syarat, ya, diawali dengan syarat, maka bisa juga kita sebut namanya adalah jumlah syartiyah. Sartiyah. Ya, namanya jumlah syartiyah. Jadi namanya adalah kalimat syarat. Syarat. Gitu. Berarti namanya menjadi jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu sampai mana, Ustaz? Sampai semuanya nanti. Oh, Sampai ketemu syarat wal jawab. Ya, sampai ketemu syarat dan jawab. jawab. Oke. Lanjut. Fasajadu illa iblis. Fa apa ini? Atau Perhatikan. Kalau fa-nya ada syarat, Pak jawab. maka Jawab fa-nya syarat. bukan fa, jawab syarat. bukan fa atau, Oh, jadi tapi namanya fa syarat. jawab. Pak jawab. Oh, Iya, namanya fa jawab syarat. Kira-kira sampai sini bisa dipahami nggak? belum. Allah. Ya. Insya Allah belum, gitu berarti Bu Retno. Iya. Bagaimana coba sekali lagi, Ustaz? Apa? Kalau ada syarat, Kalau ada syarat, berarti itu bisa disebut dengan jumlah syartiyah. Jumlah Kalau syartiyah. di awalnya itu zorob, berarti nanti namanya adalah jumlah zorfiyah. Oh, gitu. Nah, gitu. Karena kebetulan ini diawali dengan syarat, maka bisa disebut dengan jumlah syartiyah. Isi jumlah syartiyah itu apa? Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah Ismiyah. ismiyah. Gitu. Kenapa dia disebut syartiyah? Karena diawali dengan syarat. Kenapa dia jumlah jorfiyah? Karena disebut dengan zorob. zorob. Contohnya apa yang jorfiyah? Al-yauma akmaltu lakum. Ya, al-yauma. Al-yauma ini jadi Zorof. zorob. Zaman. Pada hari ini. Nah, itu disebutlah namanya, jumlahnya, kalimatnya adalah kalimat zorfiyah. Iya. Baru dengar ini ya, ada jumlah syartiyah sama zorfiyah. Ya. Habis belajarnya udah kelamaan kita, jadi ada istilah-istilah baru. Bukan jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah aja. Oke, sekarang pa-nya menjadi jawab. Sajadu ini apa? Pak jawab syartiyah. Sajadu ini apa? Fi'il. Fi'il, berarti namanya jumlah Fi'il. Iya. fi'liyah. Oke, namanya berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mana fi'ilnya? Sajadu. Ketemu dia fi'ilnya sajadu. Fi'il apa itu sajadu?
fiil madi. Cirinya apa? Waw sama alif. Ya. Sekarang karena kita sudah ketemu fiilnya, cari fa'ilnya. Adakah isim yang marfu? Isim nggak ada. Adakah domir mutasil yang rofa? Ada. Ada. Maka domir mutasil yang rofa tersebutlah yang menjadi fa'ilnya. Setelah ketemu fiil dan fa'il, lihat ada nggak yang mansub? Ada. Nggak ada. Karena setelahnya ada ilah. Ilah ini apa? Ilah. Mustasna. Mustasna. Nasab. Bila nasaba. Ya, mustasna. Oh ya. Iblisnya jadi apa? Iblisnya. Setiap ada huruf istisna, kok mustasna? Setiap ada huruf istisna, Istisna. maka setelahnya Mustasna. iya, Mustasna. Apa elit? ya. Setelahnya Nah, apa Ustaz? makanya ilah iblisa itu menjadi istisna dan mustasna yang dikecualikan. Ya. Jadi isim mustasna. Ya, namanya Istisna. Ada tul istisna. Setelahnya mustasna. mustasna. Ada apa? Iya. Jadi Istisna isim. ini Jadi harus istisna ya, atau watul. Ada watul istisna. ada watul. Ya, atau huruf gitu. Ya. Setiap ada istisna berarti setelahnya Mustasna. Mustasna. nada. Kalau ada istisna, Halo. Ada. halo, Ulang Ya, Ustaz. dengar Tapi Bu? Hilang-hilang dikit. Tadi Hilang-hilang dikit. tulisannya Nah, setiap nggak kelihatan. Biru. Oh, tulisannya kurang jelas. Enggak. Tulisannya biru, Ustaz. istisna. setiap ada Istisna. Biru Ustaz. istisna, ya, setelahnya Mustasna. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Pak Sur, maaf baru bisa bergabung, baru nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat. Baru nyampe di mana ya, Pak? Kediri dari Malang. Baru masuk. Oh, dari Malang. Ya. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Pak Maudi sehat. Alhamdulillah Ibu sehat ya, sudah selesai urusan kita. Kita rencana balik ke Jakarta. Hah? Dari Sekarang balik lagi. Jakarta ya. Ya Allah. Oh, jadi ini baru Baru sampai dari Malang ya, Pak ya? Baru sampai dari Malang, berangkat tadi pagi, habis subuh. Masya Allah. Luar Jalanan biasa. panjang. Mobil Ustaz. Pak Maudi pakai mobil apa? Apa? Kendaraan apa pakai pesawat? Bawa kendaraan sendiri Bu, dari Jakarta. Kendaraan. Wes. Muter. Sama ya. Ya. Capek. Penting ada Ya. ada Ada supirnya. driver. Capeknya dinikmatin aja Ibu. Ya Allah. Ustadz hilang ya, Pak Sur? Kok Ustaz Ya. kemana? Enggak hilang, saya ada di Ada Suaranya. Belum selesai nulisnya. Baru istisna. Ustaz, Assalamualaikum Jadi Ustaz. setiap ada istisna, tapi setelahnya namanya Mustasna. mustasna. Ustaz, Iya Pak. Assalamualaikum. Ya.
Suara saya Salam. Saya ikut Allah beri posisi yang terbaik, tempat Amin. yang terbaik. amin. Tinggal kita yang menunggu giliran. Antri Ustaz, cuma nggak tahu nomor antrinya berapa. Gimana Pak? Kita sudah dapat nomor antri, tapi nggak tahu nomornya berapa. Siapa mau duluan? Nanti kalau gitu nggak dapat nomor antriannya udah. Nomor antrinya sudah ada Ustaz, cuma nomornya yang belum tahu nih. Aduh, ya Allah, malah jangan dulu. Kalau ada nida Berarti ada isyarah. Kalau ada apa? Nida. enggak, kalau ada nida Ini berarti ada Ada munada. ya? Ada munada. namanya munada. Munada. La istisna mustasna. Ini kayaknya jari. Iya jelek. Hilang suaranya. Oke, lanjut. Ya. Berarti ini namanya jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Nah, sekarang minal Karena fi'il madi. kana minal jinni. Ismiyah. Karena fi'il madi ya, Ustaz. Isim kana. Isim kana. Apa Apa? fi'il? Isim kana. Enggak berarti Jadi jumlah ismiyah. namanya. Jumlah Ismiyah. Jumlah nawa. Karena jumlah nawasih. Oh, Jumlah fi'liyah. tarfa wa ism tarfa Jumlah nawasih ya. Betul. Ya. Nah, namanya jumlah nawa. Nawasih. Nah, kenapa? ya, isim kana. Ustaz, Heeh. kenapa? Tanpa sebab. Ini jaringannya lagi nggak bagus ya kayaknya. Gimana Bu Nurbaina? Iya, kenapa jumlah nawasih? Kan itu isim kana ya. Fi'il bukan kana, bukan isim. Fi'il madi kan Kalau itu fi'il disebut madi. namanya jumlah. Suaranya hilang. Oke, berarti gini. Halo, halo. Iya. Ya, ya, Halo. ada juga. Halo juga. Aduh ya Allah. Mesra sekali. Rasa-rasa mude. Ini jaringannya yang kayaknya kurang bagus ya. Di Iya. saya juga agak rewel juga di sini. Hilang-hilang. Ini udah lebih jelas. Jelas, Pak. Iya, Ustaz. Ini sekarang. Jelas. Nah, Ya. Saya Sekarang ganti udah, Ustaz. internet ini berarti. Nggak ada. hilang lagi. Ini udah jelas? Nah, Jelas. ini bagus. Oke. Dah, Bu Nurbaina, kemarin kita belajar namanya jumlah fi'liyah, Ya. jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah itu dia terdiri dari mubtada dan Khobar. ya, mubtada dan khobar apa? Khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar mubtada ini kemarin saya bilang sama Bu Retno bahwa mubtada dan khobar mubtada ini ibarat suami istri Ya. yang tidak bisa dipisahkan. Gitu.
Tapi hubungan suami istri ini bisa dirusak. Oleh nawasi. Iya. Kalau suami istri dirusak dengan pelakor. Kalau kemudian mubtada dan khobar mubtada dirusak dengan namanya adalah an-nawasikh. Apa saja an-nawasikh? An-nawasi itu ada kana Oh. dan teman-temannya, Ya. ada kada dan teman-temannya, ada inna dan teman-temannya, ada la nafi lil jinsi, ya, kemudian ada zonna dan teman-temannya. Karena ini sama kada itu masuknya adalah fiil. Oh. Seharusnya dia memakai konsep setelah fiil adalah fa'il. Tapi karena dia merusak, ya, maka dia tidak butuh fa'il. Ya, dia tidak butuh fa'il. Tadinya mubtada khobarnya adalah Allahu alimun. Ya, al-barqu yakhtafu. Nah, al-barqu yakhtafu. Allah tadinya mubtada, alimun tadinya khobar, sama-sama rofa. Ya. Al-barqu mubtada, yakhtafu khobar, bentuknya jumlah Iya. Iya. fi'liyah. Oke. Bentuknya jumlah Iya. fi'liyah. Sama-sama rofa, namanya mubtada sama khobar. Datang si kana. Nih, karena ini datang. Ya. Goda-godain yang dirusak sama dia khobarnya menjadi aliman. Aliman. Ya, tahu. Karena kemudian yang dirusak adalah khobarnya, maka khobarnya ini menjadi khobar kana. Ya, dia langsung menjadi bukan khobar mubtada lagi, tapi dia menjadi khobar kana. Mubtadanya karena dia tidak di awal kalimat tidak bisa disebut mubtada. Karena dia tidak lagi di awal kalimat. Maka dia tidak bisa menyandang dengan predikat mubtada. Dia menyandang predikat isim kana. Begitu juga kada, begitu juga. Bedanya kana sama kada adalah di khobarnya. Kalau kana boleh khobarnya itu isim, kalau kada wajib fi'il mudhari. Nah, itu bedanya kana sama si kada. Oh iya. Ina pun begitu. Ina itu yang ina sama la Iya. ini yang dirusak bukan khobarnya, tapi mubtadanya. Karena dia sudah tidak di awal kalimat, maka dia tidak bisa menyandang dengan kata mubtada. Dia menyandang dengan kata isim inna atau isim la. Itu dia yang dirusak. Nah, kira-kira Bu Nurbaina bisa di ngertiin? Iya, Ustaz. Saya baru ingat lagi kalau waktu itu udah pernah dijelasin juga ya. Nggak apa-apa. Ingat sekarang berarti pernah ingat. Gitu. Ini Kalau berarti lupa berarti Ustaz. pernah belajar. Kanallahu alima gitu ya bacanya. Betul. Jadi kalau diawali kana itu berarti
di khobarnya itu selalu menjadi nasob. jadi Pinter. ya Ustaz. Karena Iya padahal saya catat dulu tuh, tapi di mana nyatetnya? Di buku pastinya. Tapi udah penuh bukunya. itu Kalau banyak kalau Bu Nurbaina baru ingat sekarang, ya kan? Itu berarti sudah pernah belajar. Kalau kemudian sekarang lupa, itu berarti tanda pernah belajar. Iya. Nah, kalau yang kemudian nggak tahu berarti belum belajar. belum belajar. Kalau waktu Alhamdulillah. waktu itu inget banget gitu, inget gitu, ya inget. Nah, sekarang diingetin baru inget lagi gitu, Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau begitu jumlah nawasih dia kana, berarti kalau begitu ada isim kan? Karena Isim kana. Isim kananya mana? Kana, isim kananya itu. Ada nggak yang yang rofa? enggak Ada. Nggak ada. Berarti Mustatir. mustatir. Huwa. Ya wajad. Ujuban. Ya, mustatir. Minal jinni apa nih? jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Oke. Sekarang saya mau tanya, ya. Jar majrur. Isim kananya itu mustatirnya apa? Huwa. Wah, Huwa. Pinter banget sekarang. Banget. Dian. Hebat. Huwa ini domir bukan? Iya, domir. Domir. Domir itu makrifat bukan? Ma'rifat. Makrifat. Kalau dia makrifat, maka jar majrurnya dia menjadi Alik. muta'alliq. Gitu. Alik. Ya. Dia muta'alliq. Alik. Oke, lanjut. Salah. Papa sako'an amri rabbihi. Jumlah apa ini? Jumlah Fi'liyah. Pinter. Namanya jumlah fi'liyah. Ya, Madi. Sekarang kita cari. Ya, Fa'nya. fa'nya atau ya. Atau Fasakonya fi'il. fi'il. Mana fa'ilnya? Cari yang rofa. Nggak ada. Nggak ada. Cari yang marfu. Marfu nggak ada. Berarti fa'ilnya Mustatir. 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 An amri. An majrur. Majrur. Jar majrur. Ya. Terus amri nakira bukan? Nakirah. Nakirah. Berarti jadi mudhof. Mudhof. Ya, Robbi berarti jadi Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. mudhof. Dof. Mudhof mudhof. ilaih. Dofun. Ya. Mudhof. Nakiroh tidak Robbinya. Nakirah. Nakirah. Berarti jadi mudhof lagi. Dan kemudian hinya apa? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ah, gitu dia. Jadi posisi Robbi ini, ya, posisi si Robbi itu dia mudhofun ilaih dari amri, dia menjadi mudhof lagi karena nakiroh ketemu dengan hi. Domir hi. Betul. Jadi ada dua mudhof, amrinya mudhof, robbinya mudhof. Robi mudhof ilaih. Gitu. Robi mudhof. Kalau dia posisinya mudhofun ilaih saja, tidak menjadi posisi mudhof lagi, maka di sini wajib tanwin. Sebab Nakirah. nakiroh. ada. Nah, itu bedanya. Ustadz, kita tahu dia nakiroh jadi mudhofun ilaih sama mudhof apa? Bedanya ada di tanwin atau tidak?
Kalau di sini tanwin berarti dia mudhofun ilaih. Tapi kalau di sini dia tidak tanwin berarti menjadi mudhof lagi. Kira-kira masih bingung? Iya. Ustaz. Bingung. Gitu kan? Iya, tapi bingung. Oke. Sekarang coba apa tattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Istifham. Nah, Harfu istifham ya Ustaz. sekarang kita cari. Ya, kita cari. Istifham. Dia istifham. Oke, dia istifham. Fa-nya atop. Ya. Terus tattakhizuna jumlah apa ini? Iya. Iya. Jumlah Iya. Iya. fi'liyah. Oke, Jumlah fi'il. betul. Sekarang mana fi'ilnya? Wow. Fi'ilnya wow. Takhidu. Fi'il. Takhidu. Bukan fa'il. Fi'ilnya tattakhizuna. Tata itu fi'il mudhari apa fi'il apa Ustaz? Mudhari ya? Tattakhizuna fi'il mudhari. Mudhari ya. Sekarang kita cari ada isim marfu. Isim marfu dzurriyyata. Enggak ada. Ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada ya. Terus Oke, sekarang ada domir marfu, domir rofa. Ada. Domir rufa Ya. ada. Mana? Ada. Itu. Wow. Wow. Ya. Domir itu, Bun, domir rofa itu selalu bersanding dengan fiil. Namanya saja domir tasir. mutasil. Dia selalu bersanding dengan fiil. Dempetan dia itu dengan fiil. Maka fa'ilnya adalah wow. Wow. Ini fa'ilnya. Hu-nya apa? Domir. Domir. Ma'rifat bukan? Rifat. Berarti jadi apa? Maf'ulun Betul. Jadi maf'ulun bih. Ya ingat, setelah fi'il dan fa'il, setelahnya kemudian ketemu ma'rifat, maka kemudian ma'rifatnya itu menjadi Maf'ulun. maf'ul. Wa Toh. Atau atop. Berarti kalau ada atop ini namanya Maktub. tuh. pinter. Ada maktub. Maktubnya berupa apa? Tahu. Maf'ulun bih. Maktubnya baru. Iya, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Enggak, maktubnya dia berupa apa? Nasab apa-apa gitu ya Ustaz. Telepon apa? Fiil, maksudnya fiil atau apa gitu. Fi'il apa Sih, maksudnya? Sebenarnya ini nakiroh ketemu domir. Takhiru ketemu Namanya domir. mudhofun ilaih. Jadi Ya. gimana Ustaz? Dia ini gimana? Wa dzurriyyatahu. Wa dzurriyyatahu karena sebelumnya ada atof, Ya. ya. Berarti dzurriyyatahunya itu menjadi apa? Menjadi Tuh. maktub. Maktubnya bentuknya Maktubnya apa? Mudhofun ilaih. ilaih. Nakirah sama Domir. 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 Ini nakirah, ini domir. Gitu. Kenapa dia ini nakirohnya dia mansub? Karena atufnya Karena ke hu. Hah?
maktufnya tuh maf'ulun bih yang hu ya Ustadz. Iya. Kenapa dia menjadi mansub? Karena maktubnya kepada hu. Hu ini posisinya maf'ulun Ih, bi. Maf'ulun bi itu selalu Nasob. nasob. Pinternya. Jadi maksudnya kemana saja? Ala atap ya? Ke, Maktubnya ke hu berarti. ya ke domir ya. Ke domir. Domir mudof yang ke mudofnya. Ke mudof ilainya ya. Iya. Jadi mudofun dan mudof ilaihnya itu maktubnya dia ke hu. Kenapa dia ke hu? Karena posisinya adalah nasob jadi jurriyata. Gitu. Zuriyata. Menjadi jurriyata. Coba mana yang belum paham kira-kira? Semua Ustaz. Semua. Ustadz, kalau dulu kan yang saya tangkap itu kalau misalnya wa atau maktubnya kemana. Jadi di sebelumnya, kalau ini di depannya ya maktubnya. Ya memang sebelumnya. Nah ini yang di depan ini maktub, yang duriyata maktub. Ya itu namanya maktub ala, yang diikutinya kemana dia nih? Maktubnya ila, kemana dia? Hu. Ke hu. Yang sebelumnya ya, yang itu dia apa namanya? Duriyata ya. Kenapa dia bacanya juriyata? Karena dia mengikuti ke hu. Hu-nya ini posisinya maf'ulun bi. Karena posisinya maf'ulun bi wajib Sob. nasob. Kalau di sini umpamanya jurriyatuhu, berarti wa-nya ini bukan wa atof. Gitu. Gitu. Kalau apalagi kalau di sini wa jurriyati. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia menjadi ma'tuf itu, kalau dia setelah atof itu berarti lihat siapa yang dia ikutin. hu-nya berarti hu yang aftatah itu hu itu ya Ustaz. Yang sebelumnya, hu yang sebelumnya. Gimana Pak? Hu-nya kan hu yang sebelumnya kan. Hu yang di atasnya yang aftatah itu kan. Hu yang itu yang mudhof ilaihnya itu. Betul. Ya. Yang maf'ulnya kan? Undihnya itu. Dah. Nah sekarang hu-nya yang itu waduriyata. Hu-nya itu apa Ustaz? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih ya. Pilih juga. Lemon pilih. Iya, dia sebagai mudhof ilaih. Duriyatanya Tadinya dia Juriyatahunya ini, juriyatanya ini namanya maktub ala. Ala apa yang diikutin di dia itu siapa? alahu. Maktub ala alha. Alha. Alha itu maksudnya ini nih. Nah, maksudnya alha itu yang ini huruf H. Ya, alha. Karena posisinya dia menjadi maf'ulun bi, maka di sini menjadi jurriyata. Ya. Gitu. Wa mudhaf. Oke, lanjut. Sekarang aulia. Nasab bukan? Nasob. Berarti menjadi maf'ul kedua. Min duni Au. Jer jar maju. majrur dan nasab. Duni. Ustadz, kalau ada maf'ul yang kedua gitu sebenarnya ada berapa banyak fi'il sih yang butuh maf'ul kedua? Atau gimana Bun? kan ada maf'ul bih yang kedua dari buku-buku teori itu katanya ada beberapa fi'il yang butuh maf'ul dua. Pinter, bener Bu. Iya, terus yang ini itu fi'il Ini mana? adalah ittakhoza. Nih. Ini dia membutuhkan dua maf'ul. Nah, contoh lagi memberi.
Memberi. Memberi itu bahasa Arabnya akto. Akto yu'ti. Ya. A'taituka, ya. A'taituka. A'taituka al-kitabah. Saya telah memberi. Ini fiilnya, ini tunya menjadi Fa'il. fa'il. Kanya menjadi maf'ul, ya. Al-kitabahnya menjadi maf'ul kedua. Itu. Saya telah memberi kamu apa? Alkitab. Alkitabnya menjadi maf'ul. Ini begitu juga. Tattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya'a. Menjadi maf'ul yang kedua. Banyak ya Ustaz fiil yang butuh maf'ul. Ada beberapa, Bun. Kayaknya ada 20-an deh. Mau dong. Mau dong. Ya, Ya nanti cari di Apa tuh, Ustadz itu maf'ulun bihnya 2 atau 3 ya? 2. Yang pertama yang pertama diikutin ini kan dia maf'ul. Yang pertama maf'ulun bihnya hu. Iya. Jurriyatanya ini tidak menjadi maf'ul, tapi dia menjadi maktub. maktub. Oh gitu. Kalau jadi maktub berarti posisi ini sama ini setara. Umpamanya Pak Suryana memberi saya dan Bu Retno. Nah, saya sama Bu Retno itu setara. Itu makna maktub. Iya. Ya, apa yang diberi Pak Suryana kepada kami berdua? Ya, umpamanya apa? Apel, Ustaz. Apel gitu, ya kan? Apelnya. Jadi apelnya itu menjadi maf'ul yang kedua. Gitu. Iya. Pak bisa menerjemahnya begini. Pak Suryana memberi saya dan Bu Retno sebuah buah apel. Atau bisa juga begini maknanya. Pak Suryana memberi apel kepada saya dan Bu Retno. Gitu. Maka apel saya dan Bu Retno itu dia menjadi maf'ul. Ustaz, kalau di bahasa Indonesia itu kan padahal apel itu kan keterangan ya Ustaz? Keterangan. Maka maf'ul itu keterangan. Oh. Tetapi gini Bun, tetapi kata kerja ini kalau dia tidak membutuhkan 2 maf'ul tadi, dia nggak lengkap, nggak bisa dipahami. Contoh umpama gini, saya memberi Bu Retno. Pertanyaan lagi kan? Memberi apa? Memberi apa? Gitu. Kalau umpamanya saya mencubit Bu Retno, jelas, nggak perlu ditanyain tuh. Orang langsung menjas, jahat banget itu ustadznya gitu. Ya, saya mencaci B gitu. Udah itu jelas, nggak perlu ditanya lagi. Pertanyaannya paling kenapa kok dia mencaci? Bagaimana cara mencacinya? Begitu. Nah, kalau ini nggak bisa dimaknai maknanya tidak lengkap kalau tidak butuh maf'ul lagi. Kalau misalnya ini Ustaz, saya mencubit Bu Retno, gitu. Tertambah tangannya, itu gimana Ustaz? Apanya? Kalau dia tangannya berarti taukid. Ya. Menjelaskan siapa namanya? Dia menjelaskan Bu Retno-nya gitu ya. Atau taukid atau bukan masuk hal ya Ustaz. Dia menjadi badal ya. Ya, badal. Menjadi badal. Gitu. Ini yang badal Ustaz, tangannya. Iya, tangannya.
tangannya. Menjadi badal, tangannya gitu. Nah, itu yang disebut. Jadi kenapa dalam bahasa Arab dia ada fiil-fiil kata kerja yang butuh dua maf'ul? Karena memang kalau maf'ulnya cuma satu, jadi masih pertanyaan. Ya, kayak memberi, mengambil, terus apa lagi itu? Menjadikan, gitu. Ini udah azan. Mengajarkan. Mengajarkan, gitu ya. Ini udah azan, Pak. Belum. Belum. Setengah Itu 12. kan azan. Oh, belum. Ustaz. Ustaz, berarti aulia itu tadi maf'ulun bihnya yang di awal ya, bukan yang dzurriyyata ya? Iya, ini jadi maf'ul kedua setelah Jadi yang- hu. Ya, bukan yang dzurriyyata ini kan, bukan kan? Kalau yang dzurriyyata ini, dia ini adalah maktub yang mengikuti hu. Sehingga posisi hu sama dzurriyyatahu itu posisinya sama. Sama. Oh gitu ya. Jadi aulia itu bisa maksudnya secara rasa tuh maf'ulnya kedua ini ya Ustadz ya. Iya, karena tattakhizu ini dia membutuhkan dua maf'ul. Iya. Kalau yang ini dia tidak jadi maf'ul, dia jadi maktub sebab ada huruf wa. Ya jelas Ustadz, jelas. Walaupun hakikatnya dia sama seperti maf'ul lah gitu. Oke. Lanjut. Duninya belum nih. Dunia apa nih? Mudhof ilaih ya. Ini mudah pada Mudhof sama mudhofun ilaih. ilaih. Ini mudhof. Ninya itu, ya-nya itu mudhofun ilaih. Wahum lakum aduwun. Wahum lakum aduwun. Ya, jumlah apa ini? Fi'li ya. Ismiyah. Ya, namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada Ada. mubtada. Cari yang makrifat. Mana mubtadanya? Hum. Humnya ini mubtada karena bentuknya Ma'rifat. ma'rifat. Lakum apa? Jar majrur. Jar majrur. Jar majrurnya jadi khobar atau muta'alliq? Ta'ali kan adawunnya itu baru khobar. Khobarnya aduh Ustaz. Adawun khobar. Kenapa? Karena itu Ada rofa. rofaknya. Kenapa jar majrurnya ini dia muta'alliq bukan khobar? Karena Karena mubtadanya al-ma'rifat. al-ma'rifah. Kalau mubtadanya nakiro, jar majrur boleh jadi khobarnya. Nyatetnya yang bingung ya. Apa? Iya, mencatatnya harus diulang-ulang. Iya. Iya dong. Coba nanti diperhatiin deh. Bunda setiap ketemu mubtada'nya ma'rifat, ya, jar majrur itu muta'alliq. Tapi kalau mubtada'nya nakiro, nah jar majrurnya itu bisa jadi khobar. Terus, bisa lizolimina badala. Jar majrur. Bisa jar majrur. Mana jar majrur? Bisa. Kok bisa jar majrur? Fi'il mati. Fi'il mati. Ini bisa, ini fi'il. Fi'il mati. Fi'il jamid ya namanya ya Pak ya? Ya, tidak ada Ya, fi'il mati jamid. yang tidak Namanya fi'il madi jamid. Ala fathih ya Ustaz ya.
Ya, mabniun ala fathi. Jamid. Jamid. Nah, fi'il madi jamid. Sekarang cari setelahnya. Ada yang rofa tidak? Nggak ada. Ada. Berarti fa'ilnya mana? Mustatir. Satir. Iya. Mustatir. Bagus. Lijolimina. Jer. Jer majrur. Badala. Badala. Maf'ulun bih. Belum di. Nggak bisa dia maf'ulun bi karena Nakiro. nakiro. Mansubun. Mengganti. Ya. Badalan. Kalau dia nakiro, jangan langsung maf'ulun bi gitu. Oh, jangan. Jadi harus bagaimana Ustaz? Kalau Badalan. dia maf'ulun bi, kalau dia makrifat, baru Bunda bilang maf'ulun bi ini pasti maf'ulun bi ini. Oh gitu. Tapi kalau Tapi nakiro, kalau nakiro, Isim jangan. mansub. Isim mansub. Lihat ketika dia nakiro, bentuknya apa? Apakah dia bentuknya masdar? oh, Apakah dia bentuknya itu adalah apalagi masdar terus isim maf'ul atau bentuknya dia isim Iya. fa'il? Nah, badalan. kalau dia bentuknya masdar, bisa Masdar. jadi dia itu tamyiz-kah, kemudian mutlakah, ya, tamyiz-kah atau mutlakah, terus apa lagi kalau masdar? Di ajli itu. Li ajlikah, Di ajli. gitu. Nah, kalau kemudian li ajli kata Bu Retno kemarin harus perasaan. Nah, kalau mutlak diambil dari fiilnya. Kalau tamyiz menjelaskan yang mubham. Nah, bisa lidzolimina, seburuk-buruknya bagi orang-orang yang Jolim. zolim. Jadi apa yang buruk itu? Keadaannya ya. Keadaannya. Berarti kalau begitu badalannya ini menjadi apa? Tamyiz. Jadi tamyiz. Tamyiz. Bukan hal Ustaz. Kalau dia hal, dia harus bentuknya isim fa'il sama isim maf'ul. Kalau badalan kan bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Bentuknya dia adalah Masdar. masdar. Kalau masdar berarti nyarinya di sini nih. Puyeng-puyeng dah. Iya betul. Emang. Gitu. Ya, Pertama, langkahnya sudah benar bahwa Iya. tidak ketemu makrifat, berarti bisa keterangan yang lainnya kan, gitu kan? ya. Nah, sekarang lihat bentuknya. Apakah bentuknya masdar? Apakah bentuknya isim fa'il? Apakah bentuknya isim maf'ul? Masdar, isim maf'ul, isim fa'il itu nanti dipelajarinya yang didalamkan seperti di baca kitab. Jadi nanti di materi yang kedua ini ada nanti susunan yang masdar sendiri, isim maf'ul bentuk isim maf'ul sendiri, isim fa'il bentuk isim fa'il sendiri. Itu sedang saya susun supaya Bunda tahu. Gitu. Karena apa? Karena keterangan yang nakiro itu tidak jauh dari masdar kah, isim maf'ul kah, atau isim fa'il. Gitu. Coba deh satu ayat lagi biar ini. Ustaz, Biar kalau itu ujungnya gimana Ustaz? Ustaz yang gimana, tadi Bun? Kalau ujungnya rofa gimana Ustaz? Ini di Kalau screen. ujungnya rofa Apa? jadi Jadi- badalun gitu. Iya, misalnya. Ya kalau dia badalun berarti dia jadi fa'il sini. Oh, gitu. Kan rumusannya gitu. Kalau ada fi'il, kemudian fa'ilnya cari yang marfu. Lah kalau di sini dia marfu'nya, berarti kemudian jadi fa'il dari fi'il tersebut.
Karena fiilnya belum ada fa'ilnya di situ ya. Karena Tapi- tidak ada yang marfu lah, maka kemudian kita buat fa'ilnya Satir. mustatir. Tapi Ustadz kalau misalnya itu di marfu kan nggak mungkin dari segi makna juga. Iya, betul. Jadi orang jadi bingung nanti malah. Iya, kalau kemudian marfu dia tidak mungkin. Tapi Ini- kalau Bu Dewi, kalau dia di situ marfu, Ustaz, ya kalau dia marfu nggak mungkin jadi keterangan, pasti dia menjadi fa'il. Kalau dia marfu yang baca bingung Ustadz. Yang bingung yang sudah tahu arti. Kalau yang belum tahu arti nggak bingung. Iya, Orang diam aja berpikirin, santai. Tapi kalau cuman iseng-iseng masih boleh pakai lah. rumusan-rumusan. Ustaz, yang Ya, bis, Bu? yang bisa lizolimina itu jadi jumlah fi'liyah namanya ya? Iya, tetap Bisa, namanya fi'il. Iya, jumlah Ah, fi'liyah ah. ya. Iya, Lizolim. cuman bisa wanikma, bisa ya, dan nikma ini adalah fi'il, namanya fi'il madi jamid. Sebaik-baik. Kalau jamid berarti tidak ada mujarotnya ya, Nggak ada turunannya gitu ya, Ustaz? tidak ada turunannya. Mandul. Dia nggak bisa ini Ustadz. Kalau jamid Nggak itu ada nggak fi'il bisa mudoreknya. mudoreknya nggak ada, amarnya nggak ada. Ah, ah. Cuma Tapi ada juga yang jamid, tapi dia punya mudorek saja misalnya. Atau jadi ada yang 3 macam nggak bisa, tapi ada 1 macam bisa. Ah, ah. Itu bukannya nakis, Pak. Bukan Ustadz. Kalau yang jamid itu pokoknya dia Tidak bisa tidak punya diubah. tidak punya mudorek, tidak punya amar. Jadi misalnya mati aja dia. Ah, ah. Kalau yang ada mudoreknya, ada madinya, tidak ada amernya. Ya, ada juga yang seperti begitu. Ah, ah. Ada juga cuma yang amar saja, nggak bisa mudorek, nggak ada itunya, nggak ada Ya, madinya. soh gitu ya. Ya, Wih, Masya Allah, keren. Masih ada waktu sedikit lagi, saya mau 1 ayat lagi. Biar puyeng-puyeng dah ini. 15 menit. itu Iya. nikmat dan bisa Ustaz. Bisa itu bisa Itu- itu mabni Ustaz apa gimana? Jamid, iya, mabni tapi jamid. Bisa, Itu mabni tapi yang nikmat dan bisa itu Ustaz. Ah, ah. Jadi itu di uslub ada uslub mat dan zam. Jadi dia pencelaan dan pemujian. Pencelaan dan muji ya. Memuji. Dia Iya. kaidahnya ada Ustaz. Nanti dia jadi setelah fiil bisa dan nikmah, maka setelahnya dia kalau ada failnya ada bisa, ada failnya, ada tidak. Kalau enggak berarti failnya bisa mustatir. Nah setelahnya itu orang yang dimaksud. Jadi misalnya yang dicela siapa, terus kemudian yang dihina siapa, nah itu nanti dia marfu Ustaz. Marfu dan ma'rifat. Nanti dia jatuhnya sebagai apa? Mutada. Jadi susunannya begitu. Betul. Itu yang 2 fiil itu. Itu kayaknya ada pembahasan sendiri itu di uslub mat dan zam itu. Ini dia. Uslub mab dan zam nih. Ya, Coba Nah, itu juga. diperhatikan nih. Nah, uslub mat dan zam. Ya, ada bisa dan nikma nih. Nikma, bisa. Ya, sebaik-baik penakluk adalah amru. Ya, bi'sal qaul syahadatuz zur. Sejelek-jelek perkata adalah kesaksian palsu. Tuh.
Nih dia uslubnya nih. Ni'ma bisa, ya. Nih. Fiilnya ni'ma bisa. Fa'ilnya al-fatih atau al-qaul dalam dua contoh yang tadi di atas. Ya, yang dikhususkan kepada syahadatuz zur sama si amrun. Ya. Ini nanti ada, bisa dibaca ini. Nanti mulakhosnya bisa dibagi ya Pak ya. Boleh, share nanti. Teman-teman ke ini gitu. Di-share ya. Iya, Iya. di-share. Khusus nikmat dan bisa. Tapi benar ya baca buku. Iya, Ustaz. Berarti kalau udah di-share bukunya, Baca. berarti nanti sudah langsung bisa nanti kalau Ustaz jelasin. Bacanya bisa, tapi mengirobnya. Ustaz mah bisa aja. Ya iya ya, masa dibagi buku nggak dibaca ya, Ustaz? Ya, kalau Iya. dibaca dulu bisa sih, cuman mengirobnya itu. Oke, terus nah, kayak ini nih ya Ki ya. Set saya bagi. Oke, ma ashhadduhum khalqas samawati wal ardh. Nah, jumlah apa ini? Fi'liyah. Iya. Ya. Pinter banget. Mer. Namanya jumlah fi'liyah. Ya, Oke, ma-nya ma apa? Manafi. Ya. Ya. Ma-nya ma-nya ini adalah manafi. Ma, Ustaz pengen diterangin. Ma itu kan banyak. Ada mana? Ada ma mausul, ada ma Masyarti. Istifham. Ma Istifham. ini banyak banget loh. Nanti itu di mulakhos ada itu Ustaz. Mas semua dari jenis ma ada. Ntar kita cari lagi di mulakhos ya. Maksudnya di huruf Ustaz. Jadi kalau mak nafi setelahnya ada apa sebelumnya ada apa gitu Ustaz. Ma Ya, di itu huruf. banyak soalnya Bun. Ya ada 4 kan? Banyak enggak? Mana? Ada 9 atau berapa ya? Oh. Yang sering lihat. Yang tadi Ustaz, bab huruf tadi Ustaz. Bab Lagi, sini lagi. Nah, itu. nih. Bab huruf jar, inna wa akhwatuha, huruf nida, huruf istisna, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf. Nanti ada setelahnya Ustaz. Setelah itu, setelah bab ini, Kayak gitu tuh. ini ada penjelasan huruf ini tambahan. Huruf Bukan ini, tambahan. 278 dibuka baru nanti di belakangnya ada. Aduh, sampai hafal. Saking sering baca ya, sampai hafal halaman. Oh, Pak Suryana, pantesan pintar banget. Saking belajar melulu, jadi hafal halamannya. Hebat. Dan di belakang Ustaz. Nang, itu loh minuman dari Tuti. Terus, Minuman dari Tuti wis dingin. Minum dari Tuti. terus. La dan ma itu bukan. Jangan ditulis. Iya. Nah, ini catatan seputar huruf. Nah, ini. Terus, ini hamzah, ba, ta, ba, fa, lam, nun. Lam mim nun. Maaf. Mem dulu baru nun. Ini lam. Siapa? Kok langsung nun? Wow. Ya, lah. Nah, Ma, nih. ini dia. Ini ma. Nih Bu. Ya, Nah, Ini Bu, iya nih. nanti tinggal baca. Nih. Ma. iya. Isim kita ada baca 4 ya. kemungkinan. Ya. Ya. Ada isim mausul, ada isim istifham, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim nakiroh. Nah, ya. Terus nih
Adapun yang berupa huruf, huruf nafi masuk ke mubtada, ya, terus tambahan jaidah, ya, terus tambahan lagi tapi tidak menghalangi amal, gitu. Ini nanti panduan yang dibagikan, Ustaz. Gimana Pak? Ini nanti panduan yang dibagikan ini materi. Iya, ini buku mulakhos Pak. Enggak, maksudnya nanti dibagikan ke. Oh iya Pak. Ya. Nanti dibagiin sama Pak Sor. Ya, ya. Ya. Tapi saya mau katakan begini, bahwa terakhir begini, saya mau katakan begini. Pertama yang Bunda harus pahamin adalah mentarkib dulu. Menentukan apakah dia jumlah fi'liyah, apakah dia jumlah ismiyah, atau dia jumlah nawasih. Nah, jumlah fi'liyah berarti isinya fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Jumlah ismiyah berarti isinya mubtada dan khobar. Kalau jumlah nawasih berarti isinya isim dan khobarnya. Isim titik-titik dan khobarnya. Dan setelah itu ada keterangan. Keterangannya maf'ul mutlak, ya, maf'ul li ajli, sama maf'ul ma'ah. Ya, ada lagi maf'ul fi. Maf'ul fi bisa berada di posisi apa? Posisi di jumlah ismiyah juga. Ada lagi namanya hal. Ada namanya tamyiz. Nah, ini semua keterangan. Keterangan-keterangan yang ada ini, ya, ini berada pada jumlah. Tapi kalau keterangan kayak munada, ini syaratnya ada nida, mustasna. Ini syaratnya ada istisna. Ya. Ini posisinya di situ nih keterangan. Ustadz, gimana dengan silah? Ya. Silah ini bukan kedudukan. Silah ini hanya nama. Musyir ilaih. Musyir ilaih ini bukan kedudukan. Ya, musyir ilaih ini ada nama. Setiap ada mausul, ada silah. Setiap ada isyarah, ada mausir ilaih. Gitu. Ya. Jadi musyir ilaih silah itu nama. Kalau yang kedudukan itu, nama kedudukan itu, apakah dia jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi maf'ul, ya, jadi isim kana, khobar kana, ya, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, hal, maf'ul fi, tamyiz, semuanya itu namanya kedudukan. Jadi bedakan mana kedudukan, mana posisi, ya, mana nama. Irfan umpamanya jadi camat gitu. Nah, mau kemana? Ke Pak Camat. Nah, kalau ke Pak Camat berarti yang dipanggil siapa? Kedudukannya. Tapi kalau kemudian ke Irfan gitu, berarti orangnya. Kalau dia pergi ke camat berarti urusan camat. Kalau dia pergi ke personal berarti perginya ke pribadi. Nah, jadi bedakan mana nama, mana posisi. Nah, terkadang kita semuanya mau kita posisiin gitu. Setiap ada nama, masukin posisi. Setiap ada nama, masukin posisi. Kayak gitu. Nah, ini harus diulang-ulang lagi sih menurut saya. Tapi kita diskusi seperti ini sudah nyambung. Itu sudah luar biasa. Tidak semua yang kemudian kita berdiskusi begini, ya, itu bisa nyambung.
Jadi alhamdulillahnya kita masih bisa menyambung. Besok kita lanjutin lagi, Bun. Saya kembalikan ke Pak Sur kembali, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Besok langsung Ustaz ya. Iya, Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi alhamdulillah tadi sudah banyak sekali yang kita pelajari dan memang perlu ini ya, perlu Kalau online kesabaran, banyak kan barang rekondisi. perlu 3 ini ya, bulan selesai. Makanya kita jarang menerima kalau yang dari online, nanti kita yang disalahin. perlu keistiqomahan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena belajar ini kayaknya kita setiap hari kalau misalnya dengar terus setiap ini, insya Allah ini kita tidak sadar sebenarnya banyak ilmu yang kita masuk ya. Jadi mohon harus bersabar dan istiqomah terus untuk belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti kita lanjutkan besok. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian bergabung bersama-sama kita belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya, Bapak Ibu sekalian dah masuk zuhur. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita lanjut besok ya Bu. Terima kasih Ustaz. Iya, Pak. Terima kasih Pak Suryana, terima kasih. Setelah saya share ya itu Bu, ya bukunya ya. Ya, makasih Pak Suryana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.